Jadi apalagi di akhirat, di dunia sudah dibuktikan kok bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu membawa siksa, the feeling of guilty, itu tersiksa sekali kita, ya, perasaan berdosa macam itu. Nah, termasuk ini kadang-kadang kalau kita cerita dosa, pikiran kita selalu asumsinya membunuh orang, mabok, melacur, judi, kan gitu ya. Kalau berkeluh kesah dosa enggak? Ya? Nah ini, jadi artinya ketika kita bercerita tentang kesulitan kita kepada orang lain, ada yang merasa berdosa enggak? Nah ini yang jadi persoalan. Jadi sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari itu dosa-dosa yang kita tidak tahu bahwa itu dosa. Begini aja deh, kalau orang berkeluh kesah itu dosa atau tidak? Sekarang salah seorang ustadz kita di sini, kalau pulang ke kampungnya dia berkeluh kesah, di cadang pingin tuh nggak enak, pakaiannya medit, makanannya nggak ada yang enak, gajinya sedikit, rumah yang inventaris juga rumahnya hanya satu kamar, menceritakan kesulitannya. Menurut bapak-bapak, ini ustadz ini saya pecat nggak? Iya. Jadi ketika kita berkeluh kesah, kurang ini, hidup nggak enak, rumahnya nggak enak, badan sakit nggak enak, selalu berkeluh kesah. Itu kata Rasulullah, man batha faqad syaka. Barang siapa yang berkeluh kesah tentang hidupnya yang susah, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Dosa enggak? Nah, jadi kita kembali lagi pada akhirnya, to the point saja, bahwa kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Kang Benu, Pak Ibnu, percaya sama Tuhan enggak? Tuhan ada enggak? Ada. Pak Kiai Haji Khairan, percaya sama Allah? Percaya. Ada Allah ada. Apakah sebatas Allah ada itu lalu dikatakan beriman? Sekarang saya nanya kepada ustadz yang ada di sini. Saya pengasuh pondok pesantren Salafi bukan? Percaya? Ngakui? Oke. Suatu ketika saya suruh beli cat atau suruh beli tadi sore itu saya nyuruh Pak Miftah beli keju. Bukannya siap, apa yang bisa saya bantu Buya? Enggak. Buya beli sendiri aja deh. Kok nyuruh saya sih? Oh ya? Kok kenapa sih nyuruh saya? Jadi artinya berarti dia mengakui nggak saya pengasuh di sini? Saya minta tolong untuk manggilkan Pak Ali, panggil aja sendiri. Berani bayar berapa? Pantas gak usaha di sini saya suruh terus berani bayar berapa? Betul nggak? Nah sekarang saya nanya, ketika bapak-bapak disuruh oleh Allah mengharapkan pahala enggak?
Jujur dong. Mengharapkan pahala. Nanti dibayar berapa? Ada pahalanya enggak? Pusing saya mikir begini. Jadi dari situ saja kelihatan bahwa yang namanya mempercayai Tuhan itu bukan hanya mempercayai akan adanya saja, tidak. Yang paling penting adalah kekuasaannya dan kepemilikannya. Bahwa alam semesta ini milik Tuhan. Kita ini sebagai tamu. Semua yang ada di tangan kita itu hanya inventaris, hak guna pakai sementara. Dan kita kembali kepada Tuhan juga pada akhirnya. Dan Dia yang menentukan segala-galanya. Jadi percaya kepada Allah. Tapi kalau tidak percaya pada kekuasaannya dan kepemilikannya, apa artinya? Betul nggak? Oke, saya nanya lagi. Kang Haji Khairan motornya hilang, sedih nggak? Sedih. Kenapa sedih? Kalau yang hilang motornya Pak Camat sedih nggak? Kenapa nggak sedih? Ya. Ada yang menjawab, Buya, soalnya belum lunas kreditnya. Oh ya, nah kalau kreditnya sudah lunas, sedih nggak motornya hilang? Ada lagi alasannya masih baru motornya. Kalau sudah lama sedih nggak? Ujungnya, kenapa kau sedih? Karena kau merasakan bahwa itu milikmu. Kalau kau yakin itu milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya milik Allah, yang ada langit, yang ada bumi semuanya milik Allah. Maka apapun yang hilang, ya tidak mungkin akan menimbulkan kesedihan. Apa sebabnya Anda merasa sedih kalau Anda tidak merasa memilikinya? Jadi barang siapapun yang merasa memiliki berarti berebut dengan siapa? Dengan Tuhan. Rumah ini ada yang mengklaim. Ya, Pak Afkar mengatakan ini rumah saya. Saya bilang ini rumah saya kok. Dua orang mengklaim kepemilikan, ke pengadilan enggak Pak? Ke pengadilan enggak? Bertengkar enggak? Berarti sejak kapan kau bertengkar dengan Tuhan? Sejak engkau mengklaim memiliki sesuatu di dunia ini. Nah ini persoalannya, selama ini kita tidak pernah merasa berdosa, merasa memiliki. Kita tidak merasa kurang ajar kepada Tuhan ketika minta dibayar atas segala kebaikan kita. Percaya enggak? Disitulah perbedaannya bahwa kualitas beragama kita. Kenapa demikian? Kembali akhirnya bahwa kita dalam beragama seperti ini karena kita terjebak. Agama kita terjebak pada agama seremonial. Agama seremonial. Iya. Gerada geruduk ya. Di masjid jamaah. Ya, naik haji. Wah, sampai berapa? 15 tahun ya. 20 tahun. Ya Allah, jadi agama-agama seremonial. Jadi merasa beragama hebat ketika tiap tahun naik haji. Tapi samping kanan kiri orang miskinnya pada nggak makan, saya nggak mengerti. Itulah kira-kira bahwa pada akhirnya kita meyakini bahwa kita percaya adanya Tuhan, bukan sekedar adanya saja, tetapi yang paling penting adalah kekuasaannya dan kepemilikannya terhadap alam semesta ini. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.